Jadi malam hari ini sebenarnya tujuan datang untuk membersihkan semua pengaruh-pengaruh Iya, mistis itu ya. iya. Apa yang makhluk gaib yang ada di badan saya seperti itu. Masih banyak nempel kok, terasa. Eh, kalau kalau katanya sih mungkin udah tinggal satu dua ya, udah nggak. Tinggal satu dua. Baik. Mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan solusinya dan mudah-mudahan setelah malam hari ini benar-benar bisa bersih dan lepas dari pengaruh-pengaruh Amin. makhluk gaib itu ya Pak ya. Oke. Terutama bagi keluarga anak ya yang mungkin juga pernah kesurupan. Kami akan mengajak Pak Dani untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dani, terlahir tanggal 25 Februari 1968, dengan nomor rumah 20. Sosok yang mudah sekali kehilangan konsentrasi dan mudah dimasuki makhluk halus. Saya melihat sosok Dani pernah melakukan sesuatu yang berujung petaka. Saya merasakan ada sesuatu yang dikirim dan sudah ada di tubuh Dani sejak ia masih kecil. Saya melihat ini adalah pertanda yang sangat buruk. Di dalam tubuh Mas Dani, saya melihat sosok kuntilanak yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Hai, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Dani dengan tanggal lahir 25 bulan 2 1968 dan nomor rumah 20. Mas Dani ini pernah melakukan ritual untuk mengangkat barang-barang jimat, barang-barang gaib Iya. seperti keris, batu dan lain-lain. Ada satu keris yang disimpan, tapi setelah itu justru sering mengalami gangguan gaib. Anak pernah kesurupan dan lain-lain. Makanya malam hari ini ingin melakukan pembersihan supaya lepas semua pengaruh-pengaruh negatif akibat dulu sering mengangkat barang atau ngambil jimat-jimat itu ya Pak ya. Iya. Saya melihat Mas Dani itu seperti sosok yang tidak ada apa-apanya. Maksud saya punya sesuatu power yang gede gitu ya. Tapi entah mungkin juga saya bisa salah. Biasanya air tenang juga bisa keruh juga kan. Betul. Kita nggak Kita pernah bisa tahu dalamnya ya. kita nggak pernah tahu bahwa karakter mereka bisa berubah-ubah. Saya melihat di mata batin saya merasakan ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita ini seperti kuntilanak gitu Roy? Seperti kuntilanak. Dan iya, menurut saya ini menyeramkan sekali. Dan bibirnya seperti gede gitu. Oke. Mas dari sendiri pernah lihat kuntilanaknya? Belum, kalau saya belum. Belum pernah lihat. Lewat mimpi atau rasa-rasa, firasat? Kalau mimpi sih yang tadi itu malah kayak makhluk apa ya, seperti kakek-kakek atau apa, saya kurang jelas itu perempuan apa laki-laki, ada 3 gitu kan, Lewat mimpi? lewat mimpi. Ada 3. Ada 3, tapi yang waktu itu yang satu itu udah kebakar gitu sampai tinggal abu gitu, tinggal 2 waktu itu jadinya. Cuma saya bentuknya lupa ya, seperti kakek-kakek lah, tetapi bentuknya lebih apa, agak serem gitu ya, nggak jelas bentuknya. Serem. Kamu melihat sosok wanita ini di mana, Roy? Di sebelah mana? Saya melihat sosok wanita ini menunggu di lilin tersebut. Ini seperti majikan dan asisten. Asisten. Tapi sebenarnya Mas Dani nggak berasa gitu kalau dia diikutin sesuatu. saya juga ngelihat istrinya juga bisa merasakan hal-hal yang peka ya. Iya. Dan saya ngerasa karena kepekaan itu istrinya jadi sering sakit-sakitan juga dan anaknya juga bisa jadi korban. Betul? Iya, betul. Iya. Itu yang saya rasain. Istrinya tuh dalam bahaya juga. Iya. Istrinya Mas Dani sekarang lagi sakit.
Sebenarnya kanker, tapi yang sekarang kondisinya lagi sakit tipes juga. Aduh, Kanker apa ya? saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Jadi ngerasa kamu jadi sedih deh. Tapi saya rasa apa yang saya lihat itu yang terjadi sih. Ada bentrokan energi, tapi memang harus tetap medis. Iya. Itu sih. Iya, harus tangani secara medis ya. Iya, harus dengan secara medis. Kalau nggak terlambat bahaya juga. Kanker apa ya, Pak? Ada 4. Iya, kalau stadium Kanker. 4 di Kankernya dapat Ada tiroid. 4. Iya. Tiroid, payudara, kolon sama Aduh. rektum. sudah ditangani secara medis. Medis sekarang pakai yang alami pengobatan. Kalau medis sudah nggak bisa waktu itu. Apakah memang karena kesulitan finansial ya, jadi tidak kesulitan finansial? Kenapa Enggak. nggak ditangani secara medis juga, Pak? Waktu itu sudah nyerah medis. Menyerah. Iya, sudah divonis tinggal 30% peluang hidup. Jadi ganti ke herbal yang alami. Ini ada pengaruhnya dengan hal-hal mistis itu nggak, Roy? Iya. Awalnya Iya. Awalnya iya. Tapi lama-kelamaan jadi medis sih. Karena memang udah mengendap di dalam dan tiba-tiba udah jadi medis. Bisa ke arah sana jadinya ya. Saya sih sedih sih lihat ini. Anak gimana, Pak? Anak ada gennya sih, tapi udah karena lebih awal itu jadi udah ditanganin juga. Pakai Ada ikut-ikut. gennya juga. Oh, Ada gen, jadi ikut herbal juga. saya ngerasain semua keluarga kamu ini, tapi tetap ya, saya pengen ini medis. Walaupun saya ngelihat sebenarnya anak dan istrinya Mas Dani itu diambil saripatinya oleh makhluk ini. Iya. Iya. Untuk apa, Roy? Iya kan? Iya. Bener ya? Untuk dijadikan sebagai semakin menghirup saripati orang semakin powerful. Iya, Makanan dia jadinya? iya kayak semacam gitu. Semacam kayak gitu. Waduh. Ini repot nih Mas Denny. Soalnya ini bener-bener taruhan nyawa loh. Iya. Bahaya juga. Istri tahu kalau Pak Dani pernah ngambil atau angkat barang di warung jimat gitu. Tahu. Tapi dia nggak sadar kalau udah ditempelin ya kan Pak? Iya. Iya kan? Karena awalnya angkat-angkat benda-benda gitu kan? Iya. Dia itu nggak sadar nempel. Cuma ya kan. Iya. Iya, saya bersimpati sekaligus sambil berpikir untuk jalan keluarnya bagaimana. Untuk spiritualnya mungkin saya akan bantu, tetapi medisnya harus tetap jalan. Iya. Iya. Di tangannya ya. Iya dong, kalau enggak Iya. bahaya. Jadi pengaruh-pengaruh mistisnya memang kita coba untuk netralisir. Roy akan melakukan cleansing mungkin, tapi ya tetap Bapak harus fokus Iya. ke penyembuhan melalui medis, Iya. Pak. Iya. Apalagi kan genetik juga kan anak bisa kena. Iya. Saya butuh bantuan bintang tamu kita hari ini untuk menelusuri sebenarnya ada apa aja di dalam hidupnya Mas Dani juga sih. Saya butuh kain hitam, Oke. Mau balkoni. Jadi nanti masuk ke dalam dunia lain ya. Dan ceritain apa aja yang kamu lihat di Mas Dani. Ya, nanti aku tutupin kain dan kamu tapi aman nggak, Roy? harusnya sih aman. Balkoninya. Iya. Harusnya aman sih, harusnya. Oke, jadi Roy coba ngajak Koni untuk masuk ke dimensi yang berbeda karena Pak Dani ini ada juga di dimensi yang lain. Tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana. Hmm, Gitu ya, Roy? betul sekali. Harus dari bintang tamu ya. Iya dong. Siap. Terima kasih Kak Citra. Sebelum masuk ini, saya ngerasa Mas Dani ada 2 titik di punggung kamu itu sebagai susuk kah atau apa itu ya? Pegangan gitu. Saya nggak pernah pasang susuk ya. Tetapi muncul sendiri. Iya Pak. Saya nggak tahu.